Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil dari tugas 2 dengan judul Analisis Model Pengembangan Literasi TIK UMKM untuk meningkatkan kapabilitas dan daya saing di era digital. Di sini merupakan dari Universitas Cyber Asia dengan program studi PJJ Akuntansi, yaitu ada saya, Tasya Putri Aprilia, Novi Ratnasari, Ahmad Ilham Pratama Vaiga, dan Reza Firdausi. Tahun akademiknya yaitu 2025 dan 2026. Latar belakang paradoks digital UMKM. Era di ekonomi digital. Transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk resiliensi dan daya saing. Platform seperti GoBiz dan TaniHub telah terbukti membantu efisiensi. Masalah utama The Gap. Terdapat kesenjangan nyata. Banyak UMKM mengadopsi teknologi di permukaan, namun memiliki literasi digital mendasar yang rendah. Tanpa literasi strategis, UMKM gagal mengembangkan dynamic capabilities, sensing, learning, and integrating. Kerangka pikir penelitiannya terdapat 3, yaitu input, proses, dan outcome. Input yaitu literasi TIK, access, manage, integrate, evaluate, and create. Proses model pengembangannya intervensi dan pelatihan terstruktur. Outcome-nya yaitu kapabilitas dan daya saing, inovasi, efisiensi, dan perluasan pasar. Fokus penelitian adalah menganalisis bagaimana model pengembangan proses secara efektif mengubah input menjadi outcome yang sukses. Tujuan dan metodologi penelitian. Tujuan penelitian yaitu menganalisis model pengembangan literasi TIK yang ada inkubator, pemerintah, komunitas. Mengukur kontribusi model terhadap pembentukan kapabilitas dinamis. Menganalisis dampak kapabilitas terhadap daya saing global UMKM. Metodologinya itu jenisnya penelitian kualitatif atau studi kepustakaan, sumber datanya itu literatur ilmiah, jurnal, buku laporan, periodenya yaitu dari 2015 sampai 2024. Analisisnya itu konten analisis, reduksi, sintesis, dan kesimpulan. Model 1 pelatihan dan pendampingan. Model paling umum diterapkan oleh pemerintah dan inkubator bisnis, yaitu alur identifikasi kebutuhan, kemudian pelatihan teknis, kemudian pendampingan intensif. Kelebihannya itu dampak cepat, aplikatif, dan tingkat adopsi tinggi untuk pemula. Kekurangannya itu biaya tinggi, terus sumber daya fasilitatornya, jangkauannya terbatas, dan resikonya ketergantungan. Model 2 berbasis komunitas. Pembelajarannya itu sosial, peer learning. Pendekatannya yaitu kolaboratif di mana pelaku UMKM saling berbagi pengalaman, strategi, dan mentoring sejawat. Kelebihannya jejaring lebih kuat dan biaya rendah. Kekurangannya yaitu tidak terstandar dan inkonsisten. Model 3 dan 4, platform digital and hybrid. Berbasis platform digital, pemanfaatan modul online, video tutorial, dan teknologi open source. Fleksibel, belajar mandiri kapan saja, scalable, menjangkau ribuan UMKM sekaligus. Tantangannya itu butuh motivasi diri dan infrastruktur internet stabil. Model hybrid atau terintegrasi, kombinasi kekuatan tatap muka dan fleksibilitas digital, yaitu komprehensif workshop awal untuk motivasi digital untuk pendalaman. Yang kedua itu berkelanjutan, mentoring online menjaga momentum, dan yang ketiga itu rekomendasi utama paling efektif untuk transformasi jangka panjang. Perbandingan efektivitas model. Modelnya itu pelatihan dan pendampingannya, fokus utamanya itu implementasi teknis, kelebihan kuncinya itu dampak cepat dan aplikatif. Sesuaian targetnya itu UMKM pemula atau early stage. Modelnya itu berbasis komunitas, fokus utama itu per learning, kelebihan kuncinya itu jaring dan biaya rendah, kesesuaian targetnya itu UMKM dan klaster sejenis. Modelnya
Yang ketiga yaitu platform digital, fokus utamanya self-learning, kelebihan ujinya yaitu scalable dan fleksibel, kesesuaian target itu UMKM, semi digital atau literasi menengah. Model yang keempat yaitu hybrid atau terintegrasi, fokus utama itu kombinasi luring sampai daring, kelebihan bunyi itu komprehensif dan berkelanjutan, kesesuaian targetnya itu program skala menengah dan sampai besar. Dampak pada kapabilitas dinamis. Literasi TIK bukan sekedar skill teknis, melainkan fondasi untuk membangun 3 kapabilitas bisnis utama. Yang pertama, sensing, kemampuan merasakan, mendeteksi tren pasar dan perilaku konsumen melalui data digital, marketplace, atau medsos. Yang kedua, learning, kemampuan belajar menyerap pengetahuan baru dari data penjualan untuk memperbaiki produk secara cepat. Yang ketiga, integrating, yaitu kemampuan integrasi, menyatukan teknologi ke dalam alur kerja tim sehari-hari untuk efisiensi operasional. Peningkatan daya saing digital, kapabilitas dinamis yang kuat mendorong daya saing melalui 3 mekanisme utama, visualisasi dampak relatif terhadap pertumbuhan bisnis UMKM, yaitu efisiensi, otomatisasi, admin, dan keuangan. Yang kedua, akses pasar, menjangkau pasar nasional atau global. Yang ketiga, inovasi, adaptasi produk cepat. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu literasi TIK tingkat lanjut, evaluate and create adalah kunci kapabilitas dinamis. Model hybrid terbukti paling efektif dalam jangka panjang. Rekomendasi strategisnya yaitu pemerintah merancang program berkelanjutan, tinggalkan pelatihan satu kali jalan. UMKM-nya fokus pada analisis data, bukan hanya posting produk. Akademisinya yaitu kembangkan riset kuantitatif untuk mengukur literasi digital. Berikut adalah daftar pustaka yang diambil dalam dalam menyelesaikan materi atau judul ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.